Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sedikit apapun ya. Meskipun untuk pertemuan pada minggu ini dilakukan secara daring, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan harus tetap menjaga kesehatan ya di era pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan mengenai bab 2. Apa hayo kira-kira? Nah, sebelum Ibu memulai bab 2, kita flashback ke bab pertama, yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengajarkan kepada kalian mengenai objek kajian biologi, susunan tingkat organisasi kehidupan, terus ada juga cabang-cabang ilmu biologi, manfaat dan bahaya ilmu biologi dalam dunia kehidupan, terus juga ada metode ilmiah. Nah, itu ada bagaimana cara-cara dan langkah-langkah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dan ada juga keselamatan kerja. Di sini kali ini Ibu akan melanjutkan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, pada gambar di samping itu ada sebuah kolam yang berisi ada binatang kura-kura, ada ikan, ada kupu-kupu, ada kumbang, ada tumbuhan, ada air, ada cahaya matahari. Coba kalian perhatikan ya pada gambar di samping. Nah, di sini ada yang masih ingat gak mengenai keanekaragaman hayati? Ayo, ada yang masih ingat gak? Nah, keanekaragaman hayati ini berasal dari kata dasar yaitu ragam, yang berarti bermacam-macam. Jadi, keanekaragaman hayati adalah bermacam-macam atau variasi dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, keanekaragaman hayati itu secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang masih ingat gak mengenai tingkatan keanekaragaman hayati? Ada yang masih ingat? Ayo coba bukunya dibaca. Untuk yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ingat gak? Tadi apa aja? Ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, masing-masing itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini adalah perbedaan atau variasi dari masing-masing individu pada tingkat susunan gen. Ada yang masih ingat gak? Apa itu gen? Apa ya? Gen adalah salah satu faktor penyusun dari keturunan, sehingga mengakibatkan perbedaan dan persamaan sifat antar individu. Nah, itu yang dimaksud gen. Nah, di sini keanekaragaman tingkat gen adalah perbedaan atau variasi antar individu pada susunan gen dalam satu spesies. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan
pada gambar di samping ya, di samping ada satu mawar namun memiliki beberapa warna. Nah, ada warna putih, ada warna merah, ada warna orange, ada warna biru. Nah, itu semua adalah keanekaragaman tingkat gen, yaitu satu mawar atau jenis mawar memiliki banyak warna. Itu biasanya susunan gen meliputi bentuk, warna, dan ukuran. Nah, untuk hewan di sini ada contohnya seperti pada gambar di samping ya. Itu ada hewan ayam. Nah, masing-masing hewan tersebut memiliki perbedaan ya antara bentuk tubuh, bentuk jengger, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi itu semua termasuk dalam satu jenis, yaitu jenis ayam, tetapi memiliki struktur tubuh yang berbeda. Itu yang dinamakan keanekaragaman tingkat gen. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis atau dalam istilah biologi disebut dengan spesies. Ada yang tahu nggak apa itu? Nah, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu adalah perbedaan atau variasi dari masing-masing spesies atau jenis, akan tetapi masih dalam satu famili atau satu keluarga. Kita masuk ke contohnya aja ya. Untuk yang pertama, silakan diamati. Itu pada gambar di samping ada kucing, harimau, singa, dan citah. Itu semua salah satu hewan dalam satu famili, akan tetapi memiliki perbedaan ya yang mencolok, meliputi warna kulit, bentuknya juga sangat berbeda, wajahnya juga berbeda. Akan tetapi itu masih dalam satu famili atau satu keturunan, yaitu keturunan kucing-kucingan, atau nama istilah biologi adalah Felidae. Nah, untuk tumbuhan, ibu akan mencontohkan kacang-kacangan. Ada kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, seperti pada gambar di samping ya. Itu semua termasuk dalam kategori famili kacang-kacangan. Masih bingung ya? Atau udah paham? Nah, di sini perbedaan antara gen dan jenis atau spesies itu sangat berbeda ya. Kalau gen itu masih satu spesies mawar saja, tapi memiliki banyak variasi warna. Kalau jenis atau spesies itu perbedaan antar spesies, akan tetapi masih dalam satu famili. Garis bawahnya itu ada masih dalam satu famili atau satu keluarga. Nah, untuk yang terakhir ada ekosistem. Ada perbedaan keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada yang masih ingat gak apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat? Nah, ekosistem itu merupakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik berasal dari kata a, yaitu tidak, artinya yang bukan makhluk hidup seperti cahaya matahari, keasaman tanah, terus ada udara, suhu, dan lain sebagainya yang menyusun sebuah ekosistem. Contohnya itu ada ekosistem air laut, ekosistem
ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami itu ada air laut, danau, sedangkan ekosistem buatan itu ada waduk dan lain sebagainya. Itulah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada flora dan fauna. Ada yang masih ingat gak? Apa itu flora? Apa itu fauna? Nah, flora adalah istilah dari kata lain tumbuh-tumbuhan. Nah, flora di Indonesia itu memiliki banyak sekali macamnya. Contohnya itu ada persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, Bali, dan lain sebagainya. Yang di sana itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Misalkan pada daerah Sumatera atau disebut dengan flora jenis Malaysian itu memiliki jenis tumbuhan yang memiliki ukuran yang tinggi. Itu ada contohnya ada kelapa sawit khas Sumatera. Nah, seperti itu ya persebaran flora dan fauna di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fauna. Nama istilah lain dari fauna adalah hewan. Nah, pada fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah. Apa saja ya? Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada fauna wilayah oriental. Nah, fauna wilayah oriental ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu kebanyakan dihuni oleh primata. Contohnya ada orangutan di Jawa dan Sumatera. Yang kedua itu ada mamalia berukuran besar. Apa ya kira-kira? Nah, ada pada gambar di samping ya. Di situ ada badak bercula 1 yang ada di ujung kulon. Nah, untuk burung-burungnya pada wilayah oriental ini memiliki ciri-ciri yaitu burung-burung yang memiliki suara merdu seperti burung jalak Bali. Nah, itu tadi ciri-ciri fauna wilayah oriental. Kalian masih ada banyak informasi mengenai fauna di wilayah oriental. Silakan cari informasi di internet. Nah, untuk yang kedua yaitu ada fauna wilayah Australia. Nah, fauna wilayah Australia ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu hewannya identik dengan hewan berkantung. Apa ya kira-kira? Nah, contohnya itu ada kanguru. Nah, kanguru ini termasuk hewan wilayah Australia. Nah, yang kedua yaitu burung-burungnya berjenis memiliki apa ya kira-kira? Memiliki warna bulu yang bermacam-macam. Seperti burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini memiliki keindahan pada bulu-bulunya yang sangat warna-warni. Itulah salah satu ciri-ciri fauna di wilayah Australia. Nah, yang terakhir adalah fauna wilayah peralihan. Nah, dari kata peralihan yaitu fauna yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan fauna oriental dan fauna Australia. Contohnya ini ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu
fauna di wilayah peralihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan ini ada wilayahnya juga loh. Yang pertama ada tumbuhan di wilayah hutan hujan tropis. Nah, tumbuhan pada wilayah hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu tumbuhan identik dengan tumbuhan hijau dan memiliki ukuran yang sangat tinggi. Nah, contohnya ini ada di hutan hujan tropis di Sumatera. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tumbuhan yang berada di hutan musim. Nah, beda dengan hutan hujan tropis, hutan musim ini memiliki banyak ciri-ciri. Di antaranya itu ada tumbuhan yang gugur pada saat musim gugur, tumbuhan yang berbunga pada saat musim semi. Nah, contohnya pada gambar di samping ya, itu termasuk tumbuhan pada hutan musim gugur. Nah, untuk yang terakhir adalah tumbuhan yang berada di wilayah sabana. Nah, tumbuhan pada wilayah sabana ini identik dengan rumput-rumputan. Biasanya tumbuhan pada wilayah sabana ini pendek-pendek, tidak tinggi, kebalikan dari hutan hujan tropis. Biasanya itu ada rumputan dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat pada gambar di samping ya, itu ada contoh tumbuhan di wilayah sabana. Nah, untuk subbab yang terakhir, Ibu akan membahas mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan nilai-nilai yang kita dapat untuk keanekaragaman hayati ya, nilai-nilai pemanfaatannya. Untuk yang pertama ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini sangat dibutuhkan untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dikarenakan apa? Dikarenakan supaya anak cucu kita ini bisa melihat dan mengetahui, oh ini di sini ada hewan harimau, di sini ada hewan badak bercula satu, di sini ada tumbuhan bunga bangkai, ada Rafflesia arnoldii, supaya keanekaragaman hayati di Indonesia itu tidak punah begitu saja seiring berkembangnya zaman. Nah, di sini upaya pelestarian keanekaragaman hayati ada dua bagian ya. Yang pertama itu yang dikenal dengan istilah pelestarian in situ. Nah, ada yang tahu nggak apa itu pelestarian in situ? Nah, untuk in itu yang artinya dalam masih satu ruang lingkup. Jadinya in itu artinya dalam. Nah, jadi pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan kepada keanekaragaman hayati yang masih dalam satu habitat. Nah, contohnya itu ada badak bercula satu di ujung kulon. Itu masih dalam satu habitat, yaitu pelestariannya di ujung kulon. Nah, sedangkan kalau pelestarian ex situ, ex yang berarti luar. Nah, artinya pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang berada di luar habitat aslinya. Ada banyak loh contohnya, ada kebun raya Bogor, ada kebun botani, ada kebun binatang, baik di masing-masing wilayah provinsi. Nah, itu ada pelestarian tingkat ex situ, yaitu di luar habitatnya, jadikan satu. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ada
Lebih banyak ya di buku ada nilai ekonomis, nilai ekologi, nilai konsumtif, nilai ilmiah, nilai estetika. Untuk yang pertama ada nilai konsumtif. Biasanya ini dimanfaatkan oleh bahan pangan. Contohnya itu ada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ada juga dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuat beraneka macam ramuan seperti jamu, pemanfaatan dari tumbuhan kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Selain itu, nilai konsumtif ada juga loh nilai ekonomis. Biasanya itu nilai ekonomis contohnya seperti pada tumbuhan diambil batangnya, misalkan dijadikan keanekaragaman sebagai ada contohnya itu ada almari, terus ada kursi, ada papan tulis. Biasanya itu diambil dari kayu jenis rotan. Ada juga kayu jati, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai yang selanjutnya yaitu nilai ekologis. Dari kata ekologi. Apa ya? Nah, untuk nilai ekologi ini biasanya dimanfaatkan untuk sumber daya alam. Misalkan pada keanekaragaman hayati terumbu karang. Nah, itu dimanfaatkan dan dibudidayakan sehingga terdapat nilai ekologis untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar. Nah, untuk selanjutnya ada nilai Ada nilai ilmiah. Nah, biasanya ini nilai ilmiah digunakan untuk penelitian kesehatan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Ada juga yang terakhir yaitu nilai estetika. Apa itu? Nilai estetika ini, keanekaragaman hayati itu ada yang beraneka ragam bentuknya, yang mempunyai gaya estetik tersendiri. Misalkan ada terumbu karang. Terumbu karang itu biasanya ada pembudidayaannya. Nah, pembudidayaan ini untuk menghasilkan sebuah terumbu karang yang berbentuk bermacam-macam sehingga menyebabkan timbulnya nilai estetik di terumbu karang. Itu contohnya nilai-nilai pada pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kalian bisa cari di internet maupun di media sosial lainnya tentang nilai-nilai keanekaragaman hayati. Nah, demikian pemaparan yang Ibu sampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Kesimpulannya itu ada keanekaragaman hayati di Indonesia bermacam-macam ya. Ada keanekaragaman hayati fauna dan flora. Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki 3 tingkatan tadi yang Ibu jelaskan. Ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem beserta contoh-contohnya dan ciri-cirinya. Selanjutnya itu ada persebaran flora dan fauna di seluruh Indonesia. Ada fauna wilayah oriental, wilayah Australian, dan wilayah Palarihan. Nah, masing-masing juga ada contoh dan ciri-cirinya. Selain itu juga ada flora di wilayah hujan tropis, di wilayah musim, dan wilayah pada wilayah yang satu dia masih ingat. Nah, yang satu itu ada di wilayah sabana. Nah, selain itu juga ada upaya pelestarian supaya keanekaragaman hayati itu tetap lestari, tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan tidak mengalami kepunahan. Begitu juga keanekaragaman hayati ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Ada nilai konsumtif, ada nilai ekonomis, ekologi, ada nilai ilmiah, ada nilai estetika. Itu ya
Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menugaskan kalian evaluasi keanekaragaman hayati melalui soal-soal yang Ibu buat pada link Google Form di bawah ini ya. Nah, kalian bisa menjawab soal-soal dengan teliti dalam batas waktu yang Ibu tentukan. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun perbuatan Ibu yang tidak berkenan di hati kalian ya. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Semoga musibah COVID-19 ini cepat mereda dan cepat selesai, biar kalian bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, bisa datang ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman kalian. Tetap semangat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.